dan memang hal yang baru ya karena tidak pernah dibahas secara dalam ketika ada di mata kuliah sejarah. Iya, Reza ya. Ya, Terutama yang Reza kontemporer dan IMJIN juga hanya lewat saja, tetapi ternyata itu menjadi perhatian eh, mahasiswa saya gitu dan hasilnya sangat bagus. Nah, gimana Joe dan Reza selama mengerjakan PA apa yang beda dari belajar di kelas sama mengerjakan sesuatu tulisan gitu? Kalau silakan dari Jo dulu. saya, aduh, Silakan beda. Joe. Kesulitannya pertama mungkin kalau misalnya kita di apa ya di kelas ya Bu ya. Kita kan biasa menggunakannya, kalau saya kan sekarang pakai sumbernya primer nih Bu. Tantangannya itu berat banget Bu. Apalagi Uh, Kuno itu mm-mm, tantang banget Bu bagi saya. Dan mm. itu beda banget setiap kalau misalnya kita kan kalau di kelas sejarah mungkin kita rata-rata pakai sumber sekunder ya. Maksudnya dari apa? Dari buku atau dari apa. Ini langsung ke sumber primer yang katanya cukup berbeda. Waduh, apalagi ada bahasa Tiongkoknya lagi. Waduh, itu menantang banget, Bu. Oke, tetapi Itu Bu, sukses kalau ya. dari saya sih, Bu. Job berhasil Sukses, alhamdulillah. melewati tantangan itu, gitu kan? Dengan sendirinya dia bisa belajar sendiri. Oke, Ali Reza gimana? Kalau saya malah beda dari Jo yang sumber primernya itu susah. Kalau sumber primer saya hitungannya gampang banget, nggak banget sih, tapi terhitung mudah karena sumber primer saya itu media daring. Jadi sangat mudah diakses di internet, sangat mudah diakses di YouTube atau di buku-buku juga banyak dan di berita-berita. Dan kalau di pemilihan sumbernya, pencarian sumbernya, saya nggak ada halangan sih ya, karena sebelum-sebelumnya udah ngambil kelas yang berkaitan dengan ini dan gimana caranya mengolah data dari berbagai sudut pandang di tentang konflik ini gitu ya. Nah, kalau menurut saya letak sulitnya ya justru di ketika saya harus bersikap netral. Nah, karena ini adalah hitungannya konflik yang kontemporer dan masih berlangsung, dan dari sisi akademis kita harus netral karena kalau udah kita nggak netral, penelitian kita bakal melenceng. Jadi kesulitan saya di situ paling bagaimana saya menyikapi netral dan tetap pada sisi akademis ke penelitian ini. Oke, terima kasih masukannya. Penjelasan kalian itu sebetulnya menjadi masukan saya untuk khususnya untuk pengajaran sejarah mulai tahun ini ya, yang akan saya terapkan ke angkatan 2019. Kita akan mendekatkan ke sumber-sumber sejarah dari kelas juga karena dalam pandemi ini pasti ada hikmahnya, semuanya didekatkan pada sesuatu yang ada bisa kita dapatkan. Yang paling mudah adalah digital, dan ternyata sekarang ini digital, apalagi ars Korea dengan pandemi ini mereka lebih cepat siapnya, jadi banyak sekali sumber-sumber yang saya tidak nyangka di awal juga karena saya juga sedang menulis kok muncul gitu, muncul banyak sekali muncul, bahkan kita bisa ambil data tentang Korea apa yang ada di Hawaii dan di mana-mana pun bisa gitu. Jadi saya ingin mengatakan kepada semua peserta di sini bahwa belajar Korea karena ini Hanbuksa berarti diarahkan ke belajar sejarah Korea ini sangat tidak jangan khawatir lagi dengan masalah sumber, tapi lebih ditekankan lagi bagaimana Anda bisa menganalisis apa bukan menganalisis memahaminya dengan bahasa yang Anda mampu gitu. Karena semuanya ada gitu. Jadi dari mulai yang digital yang ada foto dan semua rekaman pun ada. Itu seperti itu. Nah, itu yang akan saya terapkan nanti di kelas tahun 2019 berarti adik-adiknya Rio dan Reza ya. Semoga menjadi pembaharuan untuk pembelajaran sejarah ke depannya. Seperti itu ya. Jadi jangan jadi satu wah sejarah itu sulit, justru enggak juga, justru udah ada semua tinggal diracik seperti itu ya. Oke, saya tidak mau panjang-panjang ini. Terima kasih Joe dan Reza yang sudah mau menjawab pertanyaan saya. Sekarang kita silakan ke moderator untuk mengisi acara sekarang ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ros, terima kasih atas pengantarnya. Kita langsung simak saja penjelasan dari Mas Jo dulu deh. Silakan. Oleh saya share screen ya. Oke, udah terlihat?
Sudah? Sudah ya. Ya. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Jadi pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada para hadirin nih yang udah datang ya di acara Hangguk Sayagi ke-9. Malam-malam kayak gini kita diskusi kayak gini emang cukup menarik ya. Apalagi lagi COVID kayak gini, semoga yang lagi sakit atau lagi dalam masa-masa gak ada kepastian kayak gini bisa dimudahkan ya segala sesuatunya. Jadi pada kesempatan ini saya akan sedikit mengulas salah satu peristiwa sejarah yang udah cukup lama di abad ke-16 itu tentang Perang Imjin. Jadi kenapa ini saya ambil Perang Imjin? Mungkin karena waktu itu saya nonton salah satu film tentang Perang Imjin dan itu menarik karena ada salah satu tokohnya yang cukup populer di kalangan masyarakat Korea. Dan sekarang ya, mungkin kalau orang yang main Mobile Legends pasti tahu tuh tentang Yusin Shin. Nah dari situ tuh sebenarnya saya kepo-nya awalnya. Jadi wah kelihatannya menarik nih. Lalu setelah saya baca-baca sedikit, ternyata wah banyak banget nih hal-hal yang menarik yang saya dapatkan gitu. Peristiwa-peristiwa menarik yang awalnya saya tidak menyangka kalau itu bakal jadi menarik, taunya wah jadi keterusan gitu kan. Akhirnya saya memilih ini, ditujukan kepada Ibu Ros, dan Ibu Ros alhamdulillah setuju, katanya idenya bagus, lanjut jadinya. Nah jadi mulai kali ya di slide pertama ya. Jadi ini salah satu kata-kata dari anime ya. Kalau barangkali ada yang tahu Naruto Uzumaki nih, film Naruto, ini pas banget ketika saya udah menyelesaikan ini tentang tugas akhir ini. Jadi mendapatkan pesan moral mungkin ya. Mungkin kalau bisa dibaca ini intinya, jika kamu tuh nggak suka dengan takdir yang diberikan kepadamu tuh jangan terima. Sebaliknya kumpulkan keberanian untuk mengubah seperti apa yang kamu inginkan. Ini gimana posisi Korea itu yang pada saat itu dijajah itu ingin membalikan, ingin menjadi sesuatu negara yang independen tanpa ada campur tangan dari Jepang yang pada saat itu emang secara, kalau misalnya dari kacamata Korea, secara ilegal ya, memasuki wilayah ke Korea secara membabi buta, membunuh beberapa orang, hingga waktu itu kalau misalnya sedikit intermezzo, orang pada kelaparan sampai bahkan muntahnya sendiri itu dimakan. Saking miskinnya itu masyarakat Korea pada saat itu. Ini sih satu hal yang saya dapatkan dari setelah menyelesaikan tugas akhir ini gitu, ilhamnya. Lalu apa sih bagi pelaku sejarah, apa yang kita harus dapatkan, apa yang kita harus pelajari dari pelaku sejarah? Pertama mungkin saya akan sedikit menyinggung ya dari salah satu tokoh sejarawan, itu Pak Profesor Noto Susanto. Ada 4 sebenarnya, tapi saya memasukkan 2 saja yang mungkin paling mendekati ya. Yang pertama itu fungsi edukatif sama fungsi inspiratif, fungsi sejarah gitu. Intinya yang kalau fungsi edukatif itu pelajaran kehidupan bagi umat manusia. Bagaimana pelaku sejarah pada saat itu harus bersikap arif, bijaksana dalam menanggapi hal sesuatu lah, apapun itu gitu. Ini mungkin kalau kita nanti sedikit intermezzo, sedikit mengulas ke depan, mungkin banyak banget nih pelaku sejarah yang pada saat itu hanya berambisi besar, ingin menaklukkan dunia, ingin apa, tapi dia lupa gitu tentang kebijaksanaannya. Itu penting banget dari fungsi edukatif ini yang saya dapatkan mungkin gitu, dan mungkin pelaku sejarah yang bisa diambil ya. Yang kedua itu fungsi inspiratif, itu memperkuat identitas dan nilai-nilai dari bangsa Korea sendiri. Itu bagaimana pada saat itu Perang Imjin itu masyarakat Korea itu sebenarnya telah terpolarisasi. Contoh paling nyatanya masyarakat Buddha ya. Waktu itu masyarakat Buddha itu diasingkan, dibunuh. Tapi ketika Jepang datang, itu mereka semua bahu membahu untuk menumpas kedatangan Jepang untuk menaklukkan Korea. Yang awalnya mereka
terpolarisasi yang awalnya ini saya Buddha, kamu Konfusius, saya apa, pada saat mereka datang tuh mereka menjadi satu identitas, yaitu bangsa Korea. Ini keren banget. Makanya mungkin kenapa kita harus belajar dari peristiwa ini tuh mungkin dua ini ya yang paling penting menurut saya. Kayak mungkin tadi filsafatnya sedikit ini ya intermezzo ya. Oke, ini pangkal perang Injin. Jadi kalau misalnya dilihat itu sebenarnya perang Injin itu ada dua, ada eksternal dan internal. Ini mungkin spare waktunya sedikit rada jauh ya, tapi ini emang secara kronologis ini emang seperti bola salju ya, lama-lama jadi membesar dan akhirnya meledak lah. Jadi ada perang Injin. Yang pertama itu ada situasi geopolitik daratan Tiongkok yang fluktuatif ya. Jadi itu masyarakat Tiongkok itu ada perubahan rezim kekuasaan sebenarnya. Jadi karena waktu itu dinasti Song sama Jin itu hancur, dikalahkan oleh bangsa Mongol, dan bangsa Mongol waktu itu memiliki ambisi besar untuk menaklukkan bangsa-bangsa Asia Timur lainnya. Maka dari itu pada saat itu bangsa Mongol itu menyerang Jepang. Nanti kalau misalnya banyak nih sumber-sumber sejarah yang bilang bahwa kedatangan bangsa Mongol itu menyerang Jepang itu, dan Jepang bisa berhasil mengalahkan Mongol itu karena suatu keajaiban. Namanya itu peristiwa kamikaze. Jadi peristiwa kamikaze itu jadi kata orang Jepang itu bala bantuan dari Tuhan untuk mengalahkan bangsa Mongol karena cuaca buruk yang dihadapi oleh bangsa-bangsa Mongol waktu saat menyerang Jepang. Jadi akhirnya kalah. Nah, itu membawa dampak banget bagi Jepang. Jadi untuk meningkatkan kepercayaan diri. Jadi bahwa saya akan selalu dilindungi Tuhan untuk dapat mengalahkan bangsa-bangsa lain. Ini mungkin pemikiran yang pertama mungkin ya yang saya dapatkan dari berbagai sumber tentang kepercayaan diri Jepang itu meningkat setelah kejadian itu. Dan labeling tentang Korea pun terbentuk di situ. Karena apa? Karena pada saat datangnya bantuan Mongol itu bangsa Korea 2 kali itu membantu bangsa Mongol untuk menyerang Jepang. Yang pertama itu kalau misalnya kita lihat bangsa Korea itu waktu itu menyediakan para sumber daya manusianya untuk membangun kapal-kapal. Dan dari situ orang Jepang udah mulai kelihatannya gimana gitu ya, ada labeling tertentu lah yang menyebabkan bangsa Jepang mungkin jadi sedikit slack ya sama bangsa Korea gitu. Dari bantuan yang Korea berikan kepada bangsa Mongol. Itu yang pertama. Yang kedua itu ada kedatangan bangsa Portugis pada tahun 1543. Ini menjadi pangkal juga karena pada saat itu bangsa Jepang itu masih tradisional banget soal senjata. Ketika bangsa Portugis datang ke Jepang di Tanegashima itu telah terjadi istilahnya pertukaran informasi tentang terkait persenjataan, dan dari situ mereka seakan naik banget peradabannya di bidang teknologi dan persenjataan dan mampu melumpuhkan berbagai macam istilahnya pirate ya, waktu itu wogu disebut ya. Jadi banyak pirate itu mereka pemerintah Jepang itu bisa menghabiskan itu gitu, dan akibat dari persenjataan ini gitu, itu jadi pada tahun 1560 itu bangsa Jepang udah mulai mengkomersilkan senjata senapan yang ini kemudian bakal menjadi bumerang bagi Korea dan Tiongkok yang pada saat itu meremehkan bangsa Jepang, bahwa bangsa Jepang itu bangsa yang barbar yang nggak punya peradaban sama sekali. Dari situ bangsa Korea dan bangsa Tiongkok menyadari bahwa bangsa Jepang telah melampaui peradaban tertentu ya, dapat mengalahkan persenjataan Tiongkok dan Korea pada saat itu. Ini sedikit ini juga bangsa Portugis dari situ lucu banget nih, langsung ke Maluku. Hebat banget ya sejarah. Yang ke internal ini ada 3. Yang pertama itu ada politik domestik ya. Jadi pada saat itu Jepang itu terpecah-pecah menjadi beberapa, bisa dikatakan distrik atau provinsi yang mempunyai daimyo ya disebutnya. Para daimyo itu mereka itu istilahnya kayak kepala feodal, jadi yang memiliki pengaruh, memiliki kekuatan di sebagian wilayahnya. Nah, politik domestik yang sedikit terpecah-pecah ini
ini membuat ada apa ya istilahnya perang satu sama lain, dan akhirnya di dalam peperangan itu adalah salah satu muncullah figur kuat. Muncullah figur kuat itu yang pertama itu ada Oda Nobunaga. Jadi Oda Nobunaga itu orang pertama yang mampu menyatukan Jepang. Hampir 66 wilayah selama 30 tahun. Namun semenjak kematiannya di tahun 1582 itu ada lagi nih muncul figur yang baru yang dapat menggantikan figur Oda Nobunaga, namanya itu Hideyoshi. Ya nanti ambisi yang Hideyoshi yang digagas Hideyoshi itu akan membawa kepada tumpahnya pertempuran Imjin pada tahun 1592. Seperti itu. Ini ada sedikit persamaan mungkin ya antara Hideyoshi sama Nobunaga. Mereka tuh dua-duanya tokoh karismatik, kuat dan ambisius. Sama-sama paranoid juga, tapi yang membedakan antara Hideyoshi dan Nobunaga itu Hideyoshi itu belajar dari sejarah. Ini yang penting. Hideyoshi itu belajar dari sejarah. Ya, Nobunaga itu kuat dan karismatik. Dia dengan tangan besinya itu ya kalau ada hal-hal yang dapat mengganggu kekuasaan tuh langsung diterabas lah istilahnya, dihabisi gitu. Beda dengan Hideyoshi, belajar dari Nobunaga dia, bahwa pada akhirnya itu menjadi bumerang bagi Nobunaga. Jadi bumerang, makanya Hideyoshi memiliki pendekatan yang berbeda untuk menaklukkan daimyo-daimyo itu gitu. Jadi dia menggunakan namanya kalau kata Fazai ini itu namanya kebijakan stick and carrot. Jadi dia, kamu jadi bawahan saya, nanti saya akan kasih satu wilayah. Nah, seperti itu. Dia melakukan kayak gitu, karena emang Hideyoshi pada saat itu udah dibayang-bayangi figur Oda Nobunaga, jadi orang-orang pada takut duluan sama figur Hideyoshi. Paranoidnya seperti itu. Lalu perbedaannya tuh, yang membedakan antara Hideyoshi sama Nobunaga dari sisi paranoid mungkin ya. Waktu itu Hideyoshi itu udah mulai sangat-sangat pintar. Dia belajar dari sejarah juga, bahwa waktu itu Oda Nobunaga itu kan dia memiliki satu markas pertempuran, itu nggak kuat. Hideyoshi itu udah mulai berpikir untuk menaklukkan Asia, diperlukan satu markas yang kuat. Akhirnya dia udah mulai, sebelum Oda Nobunaga meninggal tuh, dan pada setelah wafatnya, dia udah mulai merancang satu tempat yang istilahnya bisa memberikan perintah untuk menaklukkan Asia Timur. Dia berbeda banget sama Nobunaga, jadi Hideyoshi belajar dari sejarah. Sini kita penting banget belajar dari sejarah. Maka dari itu Hideyoshi sangat-sangat berhasil untuk menyatukan Jepang. Hampir seluruh wilayah Jepang itu dia berhasil dalam waktu 9 tahun. Belajar dari Oda Nobunaga, 9 tahun hampir lebih dari 66 provinsi dia habis semua sama dia. Maksudnya disatukan sama Hideyoshi. Oke, mungkin sekarang kita masuk ke Perang Imjin. Jadi tadi tokohnya itu salah satu tokoh yang memantik Perang Imjin ya, Hideyoshi. Jadi Perang Imjin itu ini emang ada banyak ini ya, banyak istilahnya, banyak nama ya. Kalau di Jepang itu namanya ada Karairi dan banyak lah pokoknya. Tapi di sini saya di penelitian ini namanya peristiwa Perang Imjin aja biar satu frame ya. Jadi Perang Imjin itu terjadi 3 periode. Dari 7 tahun itu dia terbagi pembabakan 3 periode. Yang pertama itu 1592 sampai 1564, yang kedua itu 1564 sampai 1565, yang terakhir 1596, yang ketiga itu 1596 sampai 1598. Itu berbeda-beda periodenya. Yang pertama itu invasi pertama, yang keduanya itu negosiasi, dan yang ketiga itu invasi kedua. Jadi bisa dilihat ini, mungkin nggak tahu nih saya titiknya benar atau enggak, di sini Tsushima, di sini Busan ya kira-kira. Jadi waktu itu Hideyoshi emang udah merancang bagaimana caranya bisa menerobos Korea dengan cara efisien. Jadi dia menempatkan seluruh pasukannya di sini untuk langsung menyerang ke sini dan menerobos secara cepat selama 19 hari sampai ke ibu kota, kira-kira di mana ya, Seoul, di sini mungkin ya. Itu sampai Seoul 19 hari doang. Sepintar itu.
Di tengah ketidakpastian itu sebenarnya Korea udah mempunyai salah satu strategi sebutnya. Strateginya Chongyangpu disebutnya ya. Koreksi kalau salah, itu strategi dari 3 kerajaan yang diwariskan. Itu mereka pakai strategi namanya bertahan. Strategi bertahan terus menempati wilayah-wilayah yang strategis. Tapi itu nggak efektif strategi itu. Makanya beberapa dari jenderal perang pada saat itu karena ketidakpastian maksudnya ketidakefektifan dari strategi tersebut, muncullah ini yang jadi fokus dalam penelitian ini. Jadi seni perang Sun Tzu yang ditulis oleh Sun Tzu pada tahun 5000 sebelum Masehi ya, di kerajaan Wu. Jadi apa sih ini buku seni perang ini apa? Jadi ini tuh salah satu buku strategi perang yang diciptakan oleh Tiongkok pada saat itu, 7 strategi perang klasik. Istilahnya ini salah satu seni perang yang memberikan keefektifan atau efisiensi dalam melakukan pertempuran melalui filsafat-filsafatnya ya, melalui gambaran-gambaran secara garis besar yang mampu diaplikasikan nanti secara berbeda-beda sebenarnya sama para pelaku jenderal waktu itu. Jadi ternyata seni perang ini dipakai, dan ini ada sejarahnya bahwa ternyata seni perang Sun Tzu itu dilakukan, diperkenalkan juga di Joseon. Jadi mungkin ini sedikit infiltrasinya ya. Jadi emang dari Tiongkok awalnya, karena emang ada hubungan Sade. Jadi kenapa saya nulisnya kayak gini? Jadi emang mungkin Sade itu kan emang bagian dari tributari ya. Sade itu kalau Sade itu kan lebih ke hubungan menghormati yang lebih kuat, dan tributari itu lebih ke ekonominya sebenarnya. Tapi masih dalam satu skup anaknya. Nah, di sini sebenarnya perkenalan kenapa di Joseon itu bisa ada seni perang dan digunakan, meskipun tidak official digunakan, dan digunakannya secara kesadaran oleh para jenderal-jenderalnya pada saat itu awalnya ada 2 yang memperkenalkan seni perang ya ke Joseon. Itu pertama emang karena ada ikatan sejarah dari zaman 3 kerajaan ke Joseon. Jadi waktu itu zaman 3 kerajaan itu sebenarnya dia udah memperkenalkan namanya Goago ya, salah satu ujian kenegaraan berbasis militernya itu, yang kalau bagi orang-orang yang berminat ke militer itu mereka di situ diperkenalkannya awalnya seni perang itu. Yang kedua itu emang seni perang itu diperkenalkan oleh salah satu orang Tiongkok. Itu dia membuat satu buku tentang kompilasi penggunaan secara efektif buku seni perang itu, salah satu seni perang dan 7 strategi yang lain itu ke Korea. Dan infiltrasinya itu ada 2 yang digunakan secara ofisial akhirnya di pemerintahan, dan yang kedua itu di militer. Berdasarkan Sonjo Silok, penggunaan implementasi seni perang Sun Tzu itu dalam perang Ijin itu ini ada 2 ya. Ini dari Sonjo Silok dan dari catatan Ri Songryong. Ini penulis cuma bisa dapat data ini dari 31 pertempuran perang dalam perang Ijin, karena perang Ijin itu banyak banget, cukup banyak, ada ratusan perang. Terus ada sekitar 40 perang besar, tapi akhirnya di sini penulis cuma bisa menemukan fragmen-fragmennya 31. Jadi intinya itu ini sih sebenarnya, implementasinya bahwa seni perang itu digunakan seperti ini. Gitu. Mungkin ini sedikit gambaran aja. Mungkin nanti lebih enaknya tektokan aja mungkin ya di
sesi tanya jawab ya. Nah ini di sini di tugas akhir ini penulis tuh memasukkan ini. Mungkin ini kalau waktu kemarin tuh jadi pertanyaan juga mungkin ya, jadi sama dosen. Kenapa masukin tokoh pengguna seni peran Sun Tzu gitu. Ini sebenarnya saya tuh pengen masukin gimana sih maksudnya peran Sun Tzu itu bener gak sih digunain gitu kan sama orang-orangnya. Ya emang bener ternyata emang digunain, dan salah satu tokoh penggunanya itu adalah Yi Sun Sin. Makanya kenapa Yi Sun Sin bisa sukses? Karena dia membaca resep-resep dari Sun Tzu. Itu ada di catatan juga Ri Songdong juga. Tuh, yang pertama itu ada 3 ya. Ini berdasarkan penelitian dari penulis. Yang digunakan itu ada strategi penyerangan, ada perkataan dan pandangan hidup, sama prinsip terkait profesionalisme etos kerja. Ini 3 ini yang paling mewakili bagaimana Yi Sun Sin itu bisa meramu seni perang itu selama terjadi berkecamuknya perang Injin. Mungkin yang ini bisa juga nih enak ya, lebih enak di lebih enak pas lagi sesi tanya jawab aja kali ya, biar nanti lebih terfokus. Terakhir, ini jadi pertanyaan. Apakah seni perang Sun Tzu berpengaruh dalam kemenangan Joseon di dalam perang Injin? Jawabannya, kalau kemarin sih, kalau saya lagi sidang sama Ibu Ros, sama Ibu Dila, sama Pak Zai, saya jawabnya relatif. Itu nggak boleh sebenarnya. Tapi emang relatif sih sebenarnya ya. Karena gimana ya, seni perang Sun Tzu itu gimana yang megang sebenarnya. Gimana yang menggunakannya. Kalau yang menggunakannya bijak, dia menang. Contoh Yi Sun Sin. Menggunakannya bijak, dia. Kalau misalnya dia tidak bijak, nah ini kayak Sina, kasusnya di pertempuran pertama dekat Busan ya, sesudah pertempuran Busan, hancur lebur, strategi seni perang hancur lebur, gak berefek dan bakal menjadi backfire malah buat Korea. Tapi kalau dari sisi volume, misalnya dari 31 pertempuran itu, penulis 16 pertempuran itu The Joseon menggunakan seni perang Sun Tzu itu, dari 16 itu mengalami kemenangan, 15-nya mengalami kekalahan. Jadi kalau misal dari volume mungkin bisa dikatakan efektif ya. Mungkin itu aja sih. Mohon maaf ya kalau misalnya ngomongnya kurang jelas. Mungkin selanjutnya bisa dikaitkan ke moderator nih, dikembalikan ke moderator seperti itu. Baik, terima kasih Mas Jo memberikan kita insight baru soal Imjin. Iya, Imjin Dueran ya. Apalagi tadi jangan di awal ya. Iya. Nah, bagi yang sudah punya pertanyaan nih, boleh disimpan atau langsung ketik saja di kolom chat sambil kita menunggu sesi diskusi nanti. Nah, kita persilahkan ke narasumber kedua kita, Mas Reza, boleh memulai? Ya, silahkan. Sebentar ya. Sudah terlihat? Udah kelihatan. Sudah full ya? Ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu dan Bapak dan kawan-kawan semuanya yang sedang menonton Hanguk Seiyagi seri ke-9 ini. Saat ini saya diberi kesempatan untuk sharing mengenai tugas akhir saya. Sebelum saya sharing soal tugas akhir saya ingin sedikit bercerita dulu awalnya gimana bisa milih topik ini, dan saya tahu dari mana topik ini. Jadi pertama kali banget saya tahu itu ketika saya mendengar kenapa jurusan saya bahasa dan kebudayaan Korea itu beda sama jurusan yang lain. Kenapa? Karena jurusan yang lain itu
depannya sastra pastinya, sastra Indonesia, sastra Rusia kayak gitu. Kenapa kita sendiri yang beda bahasa dan kebudayaan Korea? Nah, dari sini udah banyak yang jawab, dan emang kita fokusnya nggak ke sastra, dan bahasa dan kebudayaan Korea itu sangat luas banget cakupannya. Yang kedua selanjutnya adalah ketika saya masuk kelas Bu Ros, yang waktu itu ngajar sejarah kontemporer ya, yang sejarah kontemporer. Di situ beliau bilang kalau sejarah itu bisa loh dijadikan bahan tesis, bahan jurnal, tugas akhir untuk mahasiswa di jurusan ini gitu. Nah, dari situ saya mulai karena emang saya kesehariannya sering baca berita, dan topik ini tuh lagi hangat-hangatnya banget dari waktu itu 2017 ya. Ini konflik ini tuh mulainya sekitar tahun 2016. Dari situ saya mulai milih kelas belanja yang ada kaitannya nanti dengan tugas akhir saya. Jadi saya nggak asal milih kelas belanja hanya untuk ngisi SKS saja, enggak. Beberapa kelas yang saya pilih itu yang untuk menunjang tugas akhir saya ini ada sejarah dunia yang pertama, yang kedua itu ada psikologi politik, yang ketiga ini yang paling benar-benar mempengaruhi banget ke tugas akhir saya, yaitu foreign policy dari Kyunghee University oleh Profesor Park. Dan sebenarnya ada satu lagi kelas yang pengen saya ambil, itu kelas pertahanan internasional di HI-nya FISIP ya. Cuma saya nggak dapat kelas itu karena udah kepenuhan, tapi dosennya, saya kontak dosennya, dan dosennya menawarkan gimana kalau saya kasih aja bahan ajarnya, nanti kamu pelajari sendiri. Nah, jadi alhamdulillah kebetulan saya dapat akses buat ke kelas itu, dan cukup menunjang juga untuk tugas akhir saya ini. Karena kalau disebutin satu-satu tugas ya kelas yang sejarah dunia, ya itu pasti banget ngomongin soal konflik-konflik di seluruh dunia. Salah satunya juga perang Korea. Terus juga kelas psikologi politik, di situ yang paling berpengaruh banget adalah satu, gimana cara menghadapi memahami politik, dan juga yang paling penting untuk TS saya itu adalah saya mempelajari gimana cara kerja media politik, gimana caranya media itu sebagai alat untuk berpolitik. Nah, di situ sangat menunjang banget. Jadi terutama gimana saya mengolah data-data dari internet, dari buku, agar pandangan saya tetap netral untuk mengerjakan tugas akhir ini. Dan selanjutnya foreign policy yang dari kelas Kyunghee itu juga sangat berpengaruh karena ada hubungannya dengan kebijakan-kebijakan internasional, kebijakan-kebijakan luar negerinya Moon Jae-in kala itu, dan juga kelas pertahanan internasional itu juga sangat berpengaruh karena di sini ada hubungannya dengan alutsista pertahanan. Oke, langsung dimulai aja pembahasannya. Ada latar belakang di sini. Yang kedua, Tat di era Park Geun-hye, nanti dijelaskan tadi itu apa. Yang ketiga ada pandangan awal Moon Jae-in terhadap penempatan Tat. Yang keempat adalah perubahan sikap Moon Jae-in. Nah, judulnya ini pengaruh politik, ekonomi, dan sosial terhadap perubahan kebijakan Moon Jae-in di dalam penempatan Tat. Nanti kita bahas satu-satu Tat itu apa ya. Latar belakangnya, pada tanggal 27 Juli 1953, itu hari di mana gencatan senjata ditandatangani antara Korea Selatan dan Korea Utara, dan menciptakan DMZ yang memisahkan Utara dan Selatan. Nah, tapi ini secara teknis Korea itu masih berperang. Nah, ini juga salah satu alasan kenapa saya milih bahasa dan kebudayaan Korea, karena menurut saya unik banget Korea itu. Negaranya maju banget, padahal situasi negaranya itu masih dalam status perang gitu. Dan saya berpikir dari situ pasti ada aja yang bisa dibahas dari situasi yang unik ini. Nah, karena dua negara ini sampai saat ini masih dalam status konflik, sebenarnya intensitas agresi masing-masing kubu ini berganti-ganti, kadang mencekam banget, kadang mereka saling memberikan ancaman, kadang juga berdamai seperti yang di foto ini. Nah, ini ya tidak lain tujuannya untuk menemukan titik terang antara di konflik Korea Utara dan Selatan. Nah, hingga pada tahun 2016,
Korea Utara ini mulai meningkatkan agresi militernya, yaitu ditandai dengan uji coba peluncuran rudal balistik antar benua mereka. Dan di 2016 ini agresif banget. Korea Utara lagi agresif-agresifnya, dan ini salah satu bukti kalau dia meluncurkan dari kapal selam. Ini kelihatan foto roket itu dari bawah laut ya, karena itu dari kapal selam nuklir. Nah, ini ada fakta-fakta militer Korea Utara. Korea Utara itu mengeluarkan kurang lebih 4 miliar US dollar setiap tahunnya untuk uji coba rudal balistiknya doang ya, bukan keseluruhan pengeluaran militernya, yang sama dengan 24% GDP mereka. Ironisnya adalah 5% penduduk Korea Utara itu personil militer, dan 10% dari penduduknya mengalami krisis pangan. Ini angka ini tuh sebagai bukti kalau betapa agresifnya Korea Selatan pada saat itu untuk uji coba rudal balistik mereka. Nah, ada pertanyaan waktu itu, pertanyaannya begini, kenapa Korea Utara lebih memilih untuk uji coba rudal balistik dibandingkan meningkatkan alutsista personil mereka, misalnya pengembangan helikopter, pengembangan jet, pengembangan infrastruktur, atau dikembangkan personil militernya, infanterinya, kenapa nggak dikembangkan gitu? Padahal itu lebih bermanfaat, karena efektif banget, karena mereka kan negara yang bertetangga, lebih efektif lewat jalur darat dong harusnya. Cuma di situ Profesor Park menjawab gini, karena rudal balistik itu adalah sistem militer yang agresif yang paling murah. Jadi pengorbanannya sedikit. Istilahnya pengorbanannya sedikit. Kenapa bisa sedikit? Ya uji cobanya kalau jatuh ya udah ke laut, kalau jatuh ya udah ke tanah, dibikin lagi. Sedangkan kalau uji coba kayak yang lain, yaitu pengelontoran dananya bakal lebih banyak, seperti pesawat atau tank atau infrastruktur, itu uji cobanya bakal lebih banyak dan pengeluarannya lebih banyak, sehingga dipilihlah yang paling hemat buat Korea Utara. Selanjutnya, menanggapi hal ini, Korea Selatan udah mulai menganggap ini adalah suatu tindakan provokasi ya. Dari berbagai macam media tuh tulisannya bukan ancaman atau apa. Orang Korea Selatan masih menjawab provokasi. Karena ini pendapat saya aja, kenapa mereka jawab provokasi kayaknya ya. Ini kalau mungkin ada yang tahu bisa dikoreksi. Kenapa mereka hanya menulis provokasi? Karena orang Korea Selatan mungkin belum menanggapi Korea Utara itu sebagai suatu yang serius banget, serius dalam artian mereka mampu untuk benar-benar menciptakan hal tersebut. Dan saya bertanya ke beberapa teman saya dan ke beberapa dosen-dosen saya, dan ya orang Koreanya sendiri menganggap, saya pernah nanya, kalian tuh takut nggak sih sama ini roket-roketnya Korea Utara yang ngarah ke Korea Selatan? Dan nggak ada satupun yang jawab takut, karena ya biasa aja, udah bertahun-tahun gitu. Jadi mungkin itu salah satu alasannya kenapa media-media itu atau juru bicara dari Korea Selatan menyebutkan provokasi, bukan ancaman. Nah dari situ, tapi dari situ Amerika mulai merasa bahwa rudalnya Korea Utara ini merupakan ancaman yang serius buat Korea Selatan, dan direncanakanlah untuk penempatan THAAD. Nah, THAAD ini adalah Terminal High Altitude Area Defense. Itu semacam roket misil pertahanan yang nanti akan saya jelaskan lebih rinci di Songju, Korea Selatan. Nah, dan di sini banyak banget penolakan yang tinggal di Songju di kemudian hari setelah penempatannya. Nah, di sini adalah kemampuan THAAD. Secara nggak terlalu rinci, secara umum aja, ini kemampuannya yaitu mencegat misil baik dari luar atmosfer maupun dalam atmosfer. Dapat dioperasikan dengan sistem pertahanan lainnya, misalnya roket-roket dari kapal induk, roket-roket dari pangkalan militer negara lain, dan itu sangat fleksibel.
selanjutnya mampu mempertahankan wilayah dan infrastruktur yang penting. Nah, mempertahankan wilayah dan infrastruktur yang penting itu sangat krusial banget buat Korea Selatan karena negaranya kecil ya, negara kecil sehingga dan padat. Jadi infrastruktur pentingnya itu berdekatan. Jadi TAD ini dinilai sangat efektif. Nah, yang keempat, fleksibel dan mudah ditempatkan di seluruh dunia. Kenapa bisa fleksibel? Karena kita bisa lihat TAD dibandingkan dengan sistem pertahanan lain, TAD itu ditaruh di dalam mobil. Sedangkan sistem pertahanan lain itu biasanya ditaruh dan harus ditempatkan permanen gitu. Selanjutnya, cara kerja TAD. Nah, cara kerja TAD ini jadi pertama ada roket musuh yang datang ke area kita. Nah, ketika di atas radarnya mulai mendeteksi roket yang datang tersebut. Nah, masuk ke command and control, dilanjutkan lagi ke missile launcher-nya. Nah, di atas diluncurkan juga misil dari TAD ini dan dihancurkan di atas. Jadi sebelum sampai ke wilayah target, roket itu dihancurkan duluan di atas. Nah, ini cara kerjanya. Di sini ada kill vehicle-nya, itu dia sistem ledak, hulu ledaknya kira-kira ada di sini. Dan boosternya itu, booster dan flare-nya itu daya dorong si hulu ledaknya ini. Dan di dalamnya juga ada controller dan ada GPS untuk radarnya. Nah, selanjutnya kita ke penempatan TAD di era Pak Geun-hye. Nah, TAD ini ditempatkan di eranya Pak Geun-hye. Di sini Pak Geun-hye sangat buru-buru sekali untuk menempatkan TAD karena menganggap bahwa mungkin dalam opini Pak Geun-hye kala itu di saat itu Korea Utara percobaannya benar-benar sudah nyata gitu, benar-benar ada hasil yang ditunjukkan dan mungkin itu pertama kalinya bagi dia untuk merasa bahwa tadi itu ternyata ancaman, sudah bukan provokasi lagi gitu. Nah, di situ sebelum penempatan TAD, beliau Pak Geun-hye ini sudah berkali-kali mengultimatum pemerintah Korea Utara untuk segera menghentikan semua provokasi dan ancaman yang menargetkan Korea Selatan serta pengembangan senjata pemusnah massal. Nah, semakin banyak upaya Korea Utara untuk melakukan uji coba tersebut, Pak Geun-hye juga mengancam bahwa komunitas internasional akan mengucilkan Korea Utara dan memperbesar masalah ekonominya. Nah, dan pembelaannya adalah TAD merupakan tindakan membela diri, tidak ada yang salah. Karena di situ Pak Geun-hye menganggap state defensif bukan ofensif. Dan di sini mungkin ingin memperjelas bahwa Pak Geun-hye sebagai presiden itu tujuan utamanya melindungi kehidupan rakyat dari provokasi Korea Utara. Nah, di sini ada penolakan dari warga Songju yang menganggap pertama saya jelasin dulu kenapa dipilih Songju, karena Songju ini lokasinya di Provinsi Gyeongsang Utara, dipilih karena paling strategis itu karena tadi itu bentuknya kayak dome gitu, kayak kubah, dan Songju di tengah-tengahnya. Jadi jarak terjauhnya Korea Selatan itu udah bisa dicakup sama si TAD ini. Nah, setelah setahun dipilih sebagai penempatan TAD, ada penolakan. Dan kenapa bisa ada penolakan ini? Faktor-faktornya adalah TAD merupakan tadi kan udah dijelasin bahwa TAD itu rudal pencegat yang akan hancur di udara, sehingga kemungkinan besar puing-puing yang ada di udara itu jatuh di sekitar Songju, dan itu tentu akan merusak infrastruktur warga sekitar ya. Yang kedua, tadi juga dijelaskan ada radar. Nah, radar ini sangat kuat yang dikhawatirkan mengganggu kesehatan masyarakat. Yang ketiga, ini lebih ke kecenderungan karena biasanya lokasi penempatan sistem pertahanan itu bakal jadi target awal serangan musuh. Kenapa? Karena biasanya
eh, yang pertama diincar itu adalah sistem pertahanannya. Ketika sistem pertahanannya udah hancur, akan lebih mudah dimasuki. Kecenderungannya biasanya begitu. Nah, selanjutnya ada penolakan dari Cina. Nah, ini alasan pertamanya karena alasan teknis, ketakutan Tiongkok bahwa THAAD, radarnya THAAD ini dikhawatirkan sampai ke Cina dan dikhawatirkan menjadi objek spionase atau ya spionase ke roket-roket yang ada di Cina. Padahal sebenarnya roket radar itu kan memang sampai ke Cina, tapi harus diproses dan tidak akurat karena terlalu jauh ya. Dan ada beberapa ahli di bidang alutsista ini menganggap ya alasan teknis itu sebenarnya tidak benar-benar nyata atau tidak benar-benar akan terjadi gitu. Dan ada pendapat lain juga bahwa sebenarnya alasan utamanya Cina menolak THAAD itu adalah THAAD sebagai upaya untuk menopang jaringan aliansi regional AS. Kenapa bisa demikian? Karena aliansi regional AS sudah terbentuk di Asia Timur itu, udah ada THAAD sebelumnya di Asia Timur itu di Jepang. Dan di daerah Pasifik itu di Guam. Dan aliansi salah satunya lagi adalah Taiwan. Nah, kalau THAAD, Cina menganggap kalau THAAD ditaruh di Korea Selatan, itu materi dan pertahanannya Amerika akan lebih kuat karena ditopang oleh 3 negara tersebut. Itu beberapa pendapat dari pengamat militer terhadap intention aslinya Cina terhadap penolakan THAAD ini. Nah, selanjutnya pandangan awal Moon Jae-in terhadap penempatan THAAD. Pandangan awalnya jadi waktu Park Geun-hye masih menjabat sebagai presiden, ketua partai oposisi saat itu adalah Moon Jae-in. Nah, di sini Moon Jae-in sangat keras menolak penempatan THAAD karena menilai bahwa lebih banyak kerugian daripada keuntungan. Dan ini akan memicu lebih banyak masalah dan memperbanyak resiko terhadap penyelesaian di kemudian hari. Nah, di pernyataan yang terakhir ini, terburu-burunya Park Geun-hye itu menempatkan sedikit ruang dalam diplomasi untuk pemerintah berikutnya. Ini padahal Moon Jae-in ini berbicara ini ketika di masa pemerintahan Park Geun-hye, mungkin dia udah bisa meramal kalau selanjutnya presidennya itu dia. Dan dari situ Moon Jae-in menganggap bahwa penempatan THAAD ini akan mempersulit kebijakan-kebijakan luar negeri untuk Korea Selatan nantinya, karena akan menempatkan ke pilihan-pilihan yang sulit. Dan ternyata benar, dia nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Dan juga ini menguatkan pendapatnya Moon Jae-in tadi bahwa keputusan Park Geun-hye kepada pemerintah Tiongkok memberikan sedikit ruang untuk negosiasi. Nah, selanjutnya ini mulai perubahan sikap Moon Jae-in terhadap penempatan THAAD. Benar saja, ketika Park Geun-hye diturunkan atas skandal politiknya, Moon Jae-in naik menjadi presiden, meninggalkan banyak pekerjaan rumah, salah satunya konflik THAAD ini, yang menjadi salah satu masalah diplomatik paling sulit bagi pemimpin baru Korea Selatan. Jika Moon Jae-in meminta Amerika Serikat untuk menarik THAAD ini, resikonya sangat besar karena bisa seolah-olah merusak aliansi yang sudah lama terbentuk antara Korea Selatan dan Amerika Serikat. Dan mengisyaratkan bahwa Korea Selatan itu sudah menyerah kepada tekanan Tiongkok. Nah, di sini ada bentuk protes Cina
Yang pertama ada, jadi lahan penempatan TAT itu di Songju itu adalah lahan hibah dari konglomerat Lotte, dan akibatnya seluruh waralaba Lotte di Tiongkok itu ditutup paksa dengan alasan pelanggaran keamanan dan kebakaran. Dari 99 waralaba di Tiongkok, waralaba Lotte di Tiongkok, 75 diantaranya ditutup atas alasan ini. Yang kedua, ekspor budaya K-pop dan K-drama itu sangat paling populer di Cina, dan ada kolaborasi drama, atau kalau di idol itu ada yang orang Cina, ada yang orang Korea gitu kan, dan itu mereka dibatasi visanya akibat ini. Mungkin ada yang pernah dengar tentang ini. Dan Cina juga menerapkan larangan tidak resmi, dalam artian melarang tur atau travel untuk berpariwisata ke Korea Selatan. Padahal turis asal Cina itu yang kontribusinya paling banyak untuk pariwisatanya Korea Selatan. Nah, yang ketiga ada ekspor mobil Kia dan Hyundai dikurangi ke Tiongkok. Dan itu sangat signifikan banget pengurangan ekspornya. Nah, di sini ada dampaknya. Dampak protes Cina terhadap penempatan TAT. Dampaknya sebenarnya tadi itu udah langsung ada ya dampak-dampaknya. Nah, ini kebalik harusnya yang bawahnya dulu. Jadi dampak-dampaknya itu meskipun enggak, ini bener nih. Maaf. Jadi setelah banyak sanksi-sanksi informal yang diberikan Cina untuk Korea Selatan, Moon Jae-in mulai menginisiasikan solusi negosiasi atas kebuntuan konflik tadi ini. Nah, dengan mencanangkan komitmen Trinos. Isinya itu adalah tidak ada penambahan baterai TAT. Baterai TAT itu untuk menghidupkan si TAT ini, terus tidak ada integrasi Korea Selatan dalam sistem pertahanan rudal regional yang dipimpin AS. Nah, yang tadi saya jelaskan itu sistem pertahanan yang terintegrasi itu yang tadi dia fungsi TAT yang fleksibel yang bisa disambungkan dengan pertahanan lain, yaitu di Jepang sama di Taiwan. Nah, yang ketiga, tidak ada aliansi trilateral Amerika Serikat dan Jepang. Itu maksudnya trilateral Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jepang. Nah, ternyata terlepas dari perjanjian Trinos ini, Lotte itu udah kehilangan, udah merugi banyak, sekitar 1,7 miliar US dollar. Dan memang dari sebelum-sebelumnya ternyata sudah mempertimbangkan untuk menutup pabrik mereka ya, karena mungkin dinilai merugi. Nah, pada puncaknya ini yang tadi pariwisatanya dikurangi besar-besaran, itu turun 1,9 juta dibandingkan periode sebelumnya, yaitu di tahun 2016 awal. Selanjutnya keberlangsungan hubungan AS dan Korea Selatan. Nah, ini karena AS dan Korea Selatan ini adalah aliansi yang sudah bertahan cukup lama, sejak awal Perang Korea, dan konflik TAT ini sangat membuat terombang-ambing hubungan antara AS dan Korea Selatan, sehingga seluruh keputusan penempatan TAT harus sesuai dengan keputusan aliansi yang artinya ditentukan dengan kolaborasi antara dua negara ini. Nah, usaha-usaha Moon Jae-in untuk menghilangkan keraguan bahwa pemerintahannya akan melemahkan hubungan itu, pada akhirnya yang awalnya Moon Jae-in menolak penempatan TAT, akhirnya menghormati
Amerika Serikat untuk menyepakati penempatan TAD demi aliansi yang sudah terhubung sekian lama. Nah, perlu diketahui tadi Cina adalah partner ekonomi nomor 1 Korea Selatan dan Amerika Serikat merupakan aliansi militer nomor 1 Korea Selatan. Ini disebabkan ideologi dan tujuan yang sama sehingga kedua negara ini menganggap bahwa mereka berdua ini memiliki musuh dan kawan yang sama. Nah, selanjutnya ada pengaruh sosial dan sentimen masyarakat terhadap AS dan Cina. Saat berlanjut, jadi setelah 2016 ini Korea Utara tidak menanggapi apapun terhadap penempatan TAD, tidak menanggapi apapun terhadap penempatan, perencanaan atau ancaman dari Amerika Serikat maupun arahan dari Cina, dan ini menyebabkan publik Korea Selatan ini semakin tergerak untuk menempatkan TAD ini. Mungkin ini di pengecualian untuk Songju ya. Ada beberapa media daring yang di situ sebagian besar orang Korea Selatan menuliskan tidak apa-apa berkorban untuk suatu wilayah demi kepentingan suatu negara, dan perlahan-lahan setuju gitu. Perlahan-lahan masyarakat Korea setuju. Nah, maka dari itu masyarakat mulai merasa kebutuhan antara aliansi Amerika Serikat dan Korea Selatan ini harus diperkuat, dan meskipun si Trump ini mungkin di awal-awal sentimennya dari Korea Selatan itu kurang baik, tapi melihat betapa pentingnya aliansi AS dan Korea Selatan, masyarakat Korea mulai tergerak dan paham betapa pentingnya aliansi ini. Dan sanksi ekonomi Cina itu jadi turning point, mempertimbangkan kembali hubungan antara kedua negara, mana yang lebih penting, mitra yang di bidang ekonomi atau dalam keamanan. Nah, dan di beberapa bulan, beberapa tahun selanjutnya, keraguan tentang hubungan Korea Selatan dengan Cina ini malah meningkatkan sentimen positif terhadap Amerika Serikat. Dan juga pemerintahan Moon Jae-in yang sekarang, yang 2017-2018 itu tidak jauh berbeda dengan tujuan-tujuan kebijakan luar negerinya Amerika Serikat, dan mereka masih dalam satu tujuan yang sama gitu. Dan tentu saja warga Korea Selatan akan tetap mendukung aliansi dengan Amerika Serikat. Nah, kenapa bisa demikian? Di sini pertimbangannya adalah masyarakat Korea Selatan itu menganggap bahwa di masa-masa sulit Korea Selatan yang selalu ada itu Amerika. Sedangkan sedangkan Cina di saat-saat sulit seperti ini malah yang seperti tadi saya jelaskan, malah menambah makin banyak sanksi ekonomi ke Korea Selatan yang memperburuk keadaan. Dan itu jadi pertimbangan yang signifikan banget buat masyarakat Korea terhadap sentimen mereka terhadap Cina, terhadap Amerika Serikat. Yang dapat disimpulkan di akhir ini ada kesimpulan sementara. Seperti yang dijelaskan tadi, ada faktor politik, aliansi pertahanan, faktor ekonomi, keberlangsungan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan hubungan bilateral antara Korea Selatan dan Cina, dan sosial. Sosial itu yang sentimen masyarakat terhadap kedua negara tersebut. Nah, yang kedua, hubungan politik antara Cina Korea dan Korea Amerika memang harus tetap terjaga walaupun dalam porsi yang berbeda. Yang ketiga,
terlepas dilanjutkannya atau tidak penempatan TAD, Moon Jae-in yang awalnya tadi di awal itu sangat menolak kebijakannya Park Geun-hye terhadap penempatan TAD, pada akhirnya menyadari kenyataan bahwa aliansi Korea Selatan dan AS lah yang harus diprioritaskan karena persamaan ideologi. Yang keempat, fakta bahwa Cina memberikan sanksi informal pada bidang ekonomi Korea Selatan di tengah kondisi rumit seperti ini, mengingatkan kembali Korea Selatan bahwa Cina itu bukan sekutu yang benar-benar ada di saat kesulitan gitu, dan tidak benar-benar menguntungkan bagi Korea Selatan. Dan di sisi ekonomi, pada dasarnya sanksi Cina di bidang ekonomi pun sudah dirasakan Korea Selatan bahkan sebelum kesepakatan memperbaiki hubungan yang Trinos tadi. Yang keenam, dukungan Amerika yang mengutamakan keamanan Korea dari tindakan Korea Utara tidak menyebabkan adanya perubahan sikap yang berarti dari masyarakat Korea Selatan. Malah sentimen positifnya bertambah meskipun fakta sebagian besar masyarakat Korea Selatan tidak terlalu menyukai Donald Trump pada saat itu. Yang ketujuh, paparan Moon Jae-in yang mengatakan bahwa penempatan TAD harus dengan persetujuan Dewan Parlemen dan publik menjadikan faktor sosial. Nah, ini adalah dari sini kita bisa lihat ya, bahwa kebijakan yang diambil Moon Jae-in yang berubah-ubah dari awalnya dia nggak suka, terus tiba-tiba suka, itu tidak lain adalah demi kepentingan negara dan warga negara di dalamnya. Dan ini juga dapat saya simpulkan bahwa pemerintahan Moon Jae-in pada saat itu merupakan pemerintahan yang demokratis. Nah, ada sedikit penjelasan kenapa di sini saya bikin kesimpulan sementara, karena profesor saya waktu di kelas foreign policy itu bilang jurnal ini itu kayak trilogi. Jadi masih berlanjut dan kemungkinan lanjutannya adalah Korea Selatan dan harus benar-benar memilih antara dua kubu ini, apakah Amerika atau Cina. Tidak bisa di tengah-tengahnya seperti berubah-ubah, inkonsistensi seperti ini. Dan yang ketiga adalah jika ternyata dua pilihan itu sama-sama tidak menguntungkan, ada opsi pilihan yang paling direkomendasikan, yang paling menguntungkan bagi Korea Selatan, yaitu yang pertama pilihannya adalah yang tadi memilih antara memilih antara AS atau Cina. Yang kedua memilih untuk tidak berteman sama sekali antara dua negara ini. Yang ketiga adalah mencari partner baru di bidang keamanan dan ekonomi. Nah, di sini ada yang saya sebenarnya ingin teliti lebih lanjut, yaitu kandidat utama partner baru Korea Selatan adalah ASEAN. Salah satu anggotanya adalah Indonesia, salah satu anggotanya adalah kita. Kenapa demikian? Karena ASEAN itu kumpulan negara yang paling stabil. Hampir tidak pernah ada perang antara sesama negara ASEAN. Dan yang kedua, kondisi ekonomi yang stabil juga. Kenapa kok bisa dibilang kondisi ekonominya bisa stabil? Karena tidak ada perang, salah satu faktornya itu. Dan semoga di kemudian hari saya bisa melanjutkan penelitian ini dan menemukan titik terang antara di konflik Korea Utara dan Korea Selatan ini. Maaf jika terlalu panjang, terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Ini pemaparannya sangat menarik ya. Yang saya dapatkan atau yang saya bisa simpulkan dari dua pembicara ini, ternyata hubungan antara Cina, Jepang, dan Korea ini selalu berhubungan dari masa ke masa, bahkan 20 abad sebelumnya. Dari masa sebelum Masehi sampai sekarang tuh masih saja entah jadi kawan, entah jadi lawan seperti itu ya. Dan yang menarik adalah statement terakhir dari Reza tadi,
ASEAN sebagai partner baru nih, sebagai satu satu apa yang bisa diproyeksikan menjadi partner baru Korea Selatan, karena berpihak pada Cina dan berpihak pada Amerika Serikat, dua-duanya juga membuat pusing juga. Ada plus ada minusnya seperti itu. Mending cari yang baru seperti itu kan. Dan kita adalah partner yang lumayan potensial di situ. Mungkin bagi yang punya pertanyaan silakan dicantumkan di kolom chat, dan mungkin Ibu Ros boleh memberikan sedikit tanggapan bagaimana presentasinya. Oh ya, nanti tolong disampaikan yang saya tulis di chat ya, Pri. Ya, Bu. Itu Oh ya. tadi saya lihat ini apa ya, di luar dugaan ya. Ternyata memang belajar di kelas itu tidak bisa diandalkan. Jadi selalu saya tekankan juga di kelas bahwa kalian jangan hanya fokus dengan materi yang terima di kelas, tetapi kembangkanlah diri Anda dan pengetahuan Anda serta wawasan di luar kelas. Gitu. Karena di sanalah banyak sekali sumber-sumber yang bisa diambil. Begitupun dalam belajar bahasa Korea. Gitu. Nah, kalau melihat paparan dari Jo, apalagi dari Reza yang sangat kontemporer, gitu, tidak disangka bahwa belajar Korea atau prodi bahasa dan kebudayaan Korea ini juga banyak wawasannya untuk politik, dan itu juga sangat bermanfaat untuk kedepannya ketika misalkan politik itu kan selalu berubah ya, seperti halnya kesimpulan dari Reza juga bersifat sementara karena yang dibahas adalah politik gitu kan. Kalau sejarah udah jadi pastinya kesimpulannya udah jadi gitu kan, kemana berpihaknya atau pijakannya di mana, tapi kalau politik belum jadi, makanya sementara. Jadi yang saya tekankan di situ adalah bahwa mahasiswa, mumpung ada mahasiswa prodi Korea nih di sini, belajar Korea ini tidak hanya sebatas hal-hal tentang bahasa, budaya, dan lainnya yang tradisional, tetapi lebih dari itu. Seperti yang sudah senior kalian lakukan, Jo dan juga Reza, kalau saya lihat mereka melakukan sesuatu yang mereka sangat sukai gitu. Berawal dari hobi yang suka baca koran, lalu juga Jo yang suka dengan strategi perang, itu kan politik juga ya Jo. Jadi sesuatu ketika menulis itu dengan keinginan sendiri itu jadinya hasilnya ya wow, luar biasa kalau menurut saya. Karena di kelas nggak dibahas seperti ini kan, Pri. Mungkin Afri juga ya di kelas kita belajar apa aja gitu. Tapi itu kan namanya juga kurikulum ya, jadi harus disampaikan. Tapi mengembangkan itu yaitu ada pada diri mahasiswa masing-masing. Ya, sebagai dosen yang sudah mengajar Jo dan juga Reza ya sangat bangga sekali. Gitu. Ternyata yang saya ucapkan saya sudah lupa juga, ternyata sama Reza masih diingat. Oh, ini bisa untuk tema sejarah gitu kan. Ya memang ketika di kelas juga saya lupa sekali. Sering sekali Reza dan Jo ini berkomentar ataupun bertanya gitu. Ya saya good idea karena kelihatan memang banyak baca gitu seperti itu. Dan strugglingnya bagus sekali ini ya. Sampai ambil kelas keluar itu. Nah, iya, 후배들 잘 들으세요. 선배님이 ini rajin ini. Hanya itu ya. Ya, silakan. Terima kasih Bu Ros. Dipersiapkan ya dari semester 5 ya. Nah, ini di komentar Bu Ros soal materinya Reza ini semakin dipahami bahwa pola sejarah itu berulang. Terbukti bahwa posisi Korea yang dianggap strategis dalam menjaga kestabilan politik internasional tidak hanya ada ketika awal Perang Korea, tetapi hingga sekarang pun Amerika dan Jepang juga masih menempatkan Korea pada posisi yang penting seperti itu. Nah, kalau untuk Jo ini, Bro setuju ya? Saya juga setuju nih dengan Jo bahwa kemenangan perang tidak mutlak dipengaruhi oleh strategi atau seni perang, tapi tumpuan menang ada pada potensi manusianya. Dan artinya bahwa tumpuan perubahan itu ada di manusia dan ditunjang dengan faktor-faktor eksternal lainnya. Dan itulah mengapa kita belajar sejarah dan selalu menekankan pada pemikiran, sikap, dan aksi dari manusia seperti itu ya. Dan hubungan ini akan terus berlangsung, tidak hanya untuk sekarang, tidak hanya untuk masa lalu, dan pasti untuk masa depan. Tiga negara ini pasti akan menjadi isu yang sangat strategis. Dan bagi yang belum punya calon TA, boleh diambil nih. Karena tumpuan riset itu kan harus menjadi pundak bagi riset selanjutnya untuk melangkah gitu ya. Jadi apa celah yang bisa didapat dari risetnya Jo dan Reza, mungkin bisa dibahas lagi seperti itu. Bagaimana hubungan ASEAN dengan
Korea, bagaimana hubungan militer ASEAN dengan Korea secara spesifik itu kan jauh menarik gitu ya. Nah, oke, sebelum kita masuk ke pertanyaan, saya mau menyapa sudah bergabung dengan kita Bu Dila dan Bu Asma dari UPI. Selamat malam Bu Dila dan Bu Asma. Fri, ada lagi dari chat nih, Fri, ada 2, silakan dibaca, Fri. Oh iya, udah ada 3 nih. Dari Rizka Adlina, selamat malam semuanya. Kebetulan penelitian saya bersinggung pada kebijakan Presiden Moon Jae-in terhadap Korea Utara. Saya ingin bertanya kepada Mas Reza, apakah kebijakan Presiden Moon Jae-in terhadap TAT ini juga memiliki pengaruh terhadap berlangsungnya KTT antar Korea yang dilakukan tahun 2018? Terima kasih. Gimana? Langsung dijawab aja, Kak. Ya, monggo. Terima kasih pertanyaannya dari Rizka, yang dari Rizka dulu ya, Kak ya? Ya. Yang pertanyaannya berpengaruh terhadap KTT yang kemarin ya, 2018. Ya. Nah, di situ di KTT 2018 ASEAN itu ada namanya proyek Connect, pakai K. Connect itu integrasi antara ASEAN dan Korea Selatan. Ini antar Korea mungkin. Connect itu kayaknya Korea Utara belum deh. Kayaknya mereka nggak ikut, tapi Korea Selatan sama ASEAN aja. Nama programnya Connect. Nah, di situ mereka mencanangkan program-program diantaranya yang utama itu ekonomi, dan yang kedua yang baru banget itu sebagai mediator konflik. Bisa dibuktikan Donald Trump itu pernah ke Singapura dan bertemu sama Kim Jong Un. Yang kedua, Kim Jong Un pernah ke Vietnam juga, Nah, di situ sebenarnya itu bukti awal bahwa ASEAN itu kandidat yang paling mungkin untuk jadi mediator dua negara ini ya. Dan dilanjutkan dengan program Connect itu antara ASEAN dan Korea Selatan. Nah, pertanyaannya, kebijakan Moon Jae-in ini ada pengaruhnya nggak sama itu? Ada banget, ada. Moon Jae-in ini mencanangkan, dari awal dia sudah mencanangkan bahwa Amerika Serikat sama Cina tuh nggak bakal bisa jadi mediator perselisihan mereka sama Korea Utara. Itu udah pasti, karena mereka nggak netral kan. Udah pasti banget. Muncullah, dicanangkanlah sama Moon Jae-in ini, wah kayaknya ASEAN cocok. Dicanangkanlah Connect. Nah, begitu. Itu pengaruh yang paling kuatnya. Nah, dari situ sudah berlangsung kemarin juga di Connect itu ada pembukaan lowongan untuk dari kita sebenarnya, tapi waktu itu saya masih kuliah, jadi kayaknya belum capable untuk di posisi itu. Dan di situ dibutuhkan expertise orang-orang di bidang Korea yang expertise di bidang Korea Selatan dan ASEAN ya. Dan ini menunjukkan keseriusan Moon Jae-in untuk menunjuk ASEAN sebagai mediator konflik mereka. Kira-kira begitu sih pengaruhnya. Berarti ASEAN muncul sebagai opsi ketiga seperti itu ya. Dan sebenarnya itu ada beberapa opsi, dan iya benar itu. ASEAN salah satunya. ASEAN muncul. Nah, kalau Indonesia sendiri bagaimana? Apakah Indonesia berpotensi seperti itu? Saya harus jujur, sebenarnya tidak semua negara ASEAN itu netral ya. Kalau dilihat kita sekarang, kita cenderung memang ke Cina. Saya mesti jujur, memang kita agak cenderung ke Cina. Tapi bukan berarti Indonesia tidak berpotensi untuk jadi mediator. Ini dikarenakan karena Indonesia di ASEAN ya, Indonesia dan Vietnam punya hubungan diplomasi khusus dengan Korea Utara. Itu nggak semua negara punya. Buat yang belum tahu, itu kita punya hubungan diplomasi khusus dengan Korea Utara karena persahabatan yang panjang dulu. Dan surprisingly, kita juga punya hubungan yang sangat panjang sama Korea Selatan. Nah, di antara negara ASEAN yang lain yang punya dua itu cuma Indonesia.
Betul. punya hubungan yang spesial seperti itu cuma Indonesia. Dan menurut saya bisa. Faktor pertamanya itu, faktor keduanya adalah posisi headquarter-nya ASEAN yang ada di Indonesia. Kemungkinan besar Indonesia jadi mediator dong, jadi tempat dong. Walaupun di awal-awal Singapura sama Vietnam yang jadi tempat ini ya. Kira-kira gitu sih. Dua faktor itu yang memungkinkan Indonesia kontribusi Indonesia. Semoga menjawab ya, Rizka. Saya juga masih belajar lagi belajar tentang ASEAN untuk penelitian selanjutnya. Langsung ke pertanyaan kedua kali Kak ya, dari Ferdiansyah. Saya ingin bertanya, apakah naiknya Joe Biden menjadi presiden AS akan mengubah pandangan masyarakat Korea Selatan terhadap AS dan memungkinkan Korea Selatan condong memilih AS? Terima kasih sebelumnya. Pertanyaan bagus. Ini ada faktor-faktor seperti ini. Mungkin sebagian besar dari kalian tahu kalau wakilnya Joe Biden itu setengah ASEAN. Kamala Harris itu kan setengah ASEAN. Dari situ kita lihat lagi ke Barack Obama, gimana sentimen positifnya ke Barack Obama itu sebagai harapan gitu. Bukan cuma buat masyarakat Amerika Serikat ya, tapi di seluruh dunia. Gimana Obama bakal mengubah tatanan politik di seluruh dunia gitu. Dan Joe Biden ini salah satu yang bakal memberikan perubahan paling besar kedua menurut saya setelah Obama. Faktor pertamanya satu itu yang wakilnya dia setengah ASEAN, dan tentu saja sebagai orangnya setengah ASEAN itu pasti arah-arah politiknya pasti mengarah pada kebebasan ras, anti rasis seperti itu kan. Ya apalagi sekarang banyak sentimen-sentimen di Amerika Serikat tuh yang tiba-tiba menyerang orang Asia secara membabi buta gitu kan. Dan si Kamala Harris ini berusaha untuk tolong dong orang masyarakat Amerika tuh jangan kayak gini, dan orang Asia tuh menaruh harapan besar terhadap si Kamala Harris dan Joe Biden ini. Dan saya pikir ini sangat berpengaruh banget buat masyarakat Korea Selatan dan pandangannya terhadap AS. Dan itu sebenarnya udah terbukti. Perbedaannya ya, dari Trump ke Joe Biden itu lebih banyak yang mendukung orang Korea Selatan Joe Biden. Karena pertama sentimennya despite of di dunia politik, Donald Trump itu perilakunya tuh agak nyeleneh gitu kan kalau orang-orang menganggapnya. Dan Joe Biden itu orangnya yang terbuka, terus anti rasisme, dan sangat diterima gitu sama orang Asia. Dan memungkinkan enggak Korea Selatan condong memilih AS? Oh tentu saja. Karena pilihannya dua. Negara Cina yang sangat tertutup, yang tidak terbuka, dengan negara Amerika Serikat yang sangat terbuka, dengan terbuka itu terhadap informasi, terhadap demokrasi ya. Ya tentu saja orang Korea Selatan yang menjunjung tinggi asas demokrasi tentu saja bakal milih AS. Menurut saya sih begitu. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya dari Maitri nih. Terima kasih atas presentasinya Kak Jo dan Kak Reza. Saya Maitri Naila memiliki pertanyaan kepada Kak Reza nih. Mengenai dampak dari TAT ini dalam sektor ekonomi, pariwisata, industri Korea dan Cina. Apakah dampak tersebut hingga saat ini masih dirasakan? Atau hubungan Korea-Cina dalam bidang-bidang tersebut sudah membaik? Saya baru baca banget ini kayak tadi pagi. Yang pertama tuh yang ini ya, yang industri dulu ya. Saya baru baca industri mobilnya Kia sama Hyundai itu udah mulai membaik setelah konflik TAT di awal tahun 2021 sekitar bulan Januari itu udah mulai membaik. Dan yang pariwisata juga sebenarnya nggak terlalu signifikan karena di awal 2020 seperti yang kita ketahui itu awal COVID itu mulai menurun lagi. Jadi timeline-nya cuma bisa kita lihat dari Stratrinos dari 2016 dulu mungkin ya, dari 2016 sampai 2019 akhir itu cenderung meningkat tapi turun lagi
karena ya karena COVID itu. Dan yang ekonomi sebenarnya membaik juga sampai di awal 2020, cuma turun lagi karena COVID lagi. Tapi karena Korea dan Cina ini mungkin mereka lebih siap menanggapi situasi-situasi yang tidak bisa diprediksi seperti ini ya, seperti COVID. Jadi jika dibandingkan dengan hubungan Korea dengan negara-negara ASEAN atau negara selain Cina, hubungan ekonomi mereka cenderung lebih bagus sih. Mungkin karena mereka lebih siap ya menanggapi hal ini. Kira-kira gitu, Metri. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Mutia. Terima kasih atas presentasinya Jo dan Reza, menarik sekali. Saya ingin tanya sama Jo, bagaimana yang dimaksud dengan tidak bijak menggunakan Sun Tzu dan bagaimana kehancurannya? Maksudnya efek kehancuran yang disebabkan ketidakbijakan tersebut dalam menggunakan taktik Sun Tzu itu. Lalu untuk Reza, bagaimana tanggapan Amerika terhadap protes yang dilakukan Cina terhadap TAT? Reza dulu deh. Ya boleh Reza dulu deh. Ini sebenarnya tanggapannya itu nggak selalu sama ya. Jadi berdasarkan sama aja kayak Moon-jae ini berubah-ubah. Tanggapan Amerika juga cenderung berubah-ubah. Yang paling pertama banget tentu saja ada Dubes Menteri Luar Negerinya Amerika tuh bilang ridiculous, China is ridiculous. Kayak jadi itu tanggapan awal banget menganggap bahwa Amerika adalah sebuah ancaman. Padahal orang Amerika merasa bahwa padahal China yang mengancam negara-negara tersebut gitu. Dan Amerika sendiri berpendapat begini. Ya kalau di bahasa Indonesia ya si Menteri Luar Negeri ini bilang kalau nggak mau kita naruh TAT di Korea Selatan, ya lu bujuk dong si Korea Utara biar nggak terus-terusan memfasilitasi misil antar benua. Kalau lu bisa nyuruh Korea Utara, kita nggak bakal naruh TAT kali. Kira-kira protesnya kayak gitu dan mungkin karena Amerika yang merasa superior ya, setelahnya kan Cina ngasih sanksi ekonomi tuh. Nah, Amerika mungkin merasa superior dan berpendapat bahwa kayaknya walaupun dikasih sanksi ekonomi, Korea Selatan bakal bertahan sih, karena mereka ekonominya kuat, padahal enggak. padahal agak sedikit terguncang gitu ya waktu dikasih sanksi sama Cina ya. Kira-kira itu sih tanggapannya Amerika dan itu agak berubah-ubah. Terima kasih. Oke, sekarang ini ya pertanyaan menarik banget nih. Mungkin buat biar enak nih ya. Jadi tidak bijak yaitu dalam konteksnya gini. Jadi Sun Tzu itu sebenarnya seni perang itu berbasis filsafat. Jadi nggak benar-benar taktik 100%. Itu berbeda banget sama karakteristik seni perang yang lain ya, strategi perang yang lain. Ini tuh Sun Tzu tuh sedikit berfilsafat. Jadi kata-katanya emang sedikit ngawang. Jadi emang harus benar-benar dibaca aja benar-benar cerna, dipahaminya tuh, diresapinya tuh harus benar-benar berkontemplasi banget lah pokoknya. Nah, salah satunya tuh yang tidak bijak itu dalam konteks perang Chungju ya, yang tadi saya sempat singgung sedikit sama Sinrip. Jadi dalam bukunya Sun Tzu itu ada namanya tuh strategi menyerang dari belakang. Jadi kalau misalnya intinya gini, strateginya itu tempatin pasukannya itu hampir mati. Pokoknya bikin pasukan Anda di tempat yang pokoknya bikin mati, gak ada harapan untuk hidup keluar, maka akan menang. Itu kata-katanya Sun Tzu. Karena mungkin dasarnya adalah moral ya untuk hidup, ya. Makanya dia akan bertarung secara mati-matian. Itu mungkin maksud Sun Tzu pada saat itu. Tapi waktu itu Sinrip itu menggunakan itu 100% tanpa melihat konteks waktunya. Itu yang jadi masalah. 5000 sebelum Masehi sama tahun 1592 itu cukup jauh rentangnya. Dan itu dipakainya tuh plak-plak dipakai. Ya, kita taruh pasukan kita di bukit waktu itu, kalau Chungju itu.
nempatin pasukannya tuh, jadi pasukannya nggak bisa lari ke atas bukit karena kan jalannya turun ya. Nempatin pasukan di situ, tapi dia salah perhitungan. Jepang udah pakai senapan. Maka dari itu kacau semua, ditembakin dong. Orang mau lari ke atas gunung nggak bisa, ditembakin semua. Beda dengan Yisun Shin. Ini mungkin positifnya dari Yisun Shin ya. Yisun Shin tuh banyak baca buku dalam jurnalnya itu, dalam buku Nanjung Il itu dia banyak baca buku. Dia tuh bisa menyatukan berbagai macam seni perang yang lain, strategi perang yang lain itu dalam satu ramuan strategi yang apik. Itu membedakan antara sama sama Yisun Shin dalam membaca bukunya Sun Tzu. Jadi kalau Shin itu benar-benar dipakai plek, ya pakai, pada akhirnya gagal semua. Dan itu salah satu intinya pertarungan paling merugikan lah di masa perang Imjin pertama. Itu mungkin bisa menjawab pertanyaan. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu, masih ada pertanyaan kan? Kita masih punya waktu ya 20 menit lagi. Kalau ada yang masih ingin ditanyakan seperti itu, silakan dicantumkan di kolom chat. Nah, ini isu-isu yang berat ya. Berat untuk dikonsumsi di malam hari. Harus kopi dulu kayak Ibu Ros ya. Tapi ya sebagai pemuda tuh memang ya mereka punya passion masing-masing gitu. Ini sesuatu yang baru juga, jarangnya mau sentuh politik ya di. Politik murni ini. Betul. Jarang karena beratnya. Jo sama Reza punya keutamaan di mampu menggunakan bahasa Koreanya. Jadi orang politik belum tentu bisa bahasa negara yang ditekuninya, karena mereka berpijak atau awal langkahnya itu dari ilmu politiknya. Kalau Anda kan dari bahasa dulu gitu. Baru ke politik, itu kekuatan kalau belajar bahasa asing. Ini harus lanjut nih setelah ini. Ya, nantilah kita berkembang lagi dengan tema lain ya. Iya. Kayaknya selesai kalau itu. Baik, mungkin tidak ada lagi ya pertanyaannya. Saya rasa kita boleh foto bersama, Bapak Ibu, sebelum kita menutup perjumpaan hari ini. Boleh Bapak Ibu buka kameranya bagi yang dalam kondisi bisa membuka kamera. Banyak anak 2019 misalnya juga ya. Iya, bangga sekali nih Bu. Iya. 2019 penerus. Iya. Oke. Oke, baik. Nah, satu. Ya. Baik, 1, 2, 3. Sekali lagi. Tahan ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu atas waktunya. Terima kasih Jo, terima kasih Reza atas ilmu yang mencerahkan dan sangat berat sekali malam ini. Semakin sukses, terima kasih semua mahasiswa yang sudah hadir dan juga rekan umum yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kita mudah-mudahan diberi kesehatan semua dan selalu bisa berkumpul di Hanguksa. Stay tune, Hanguksa IAGI 10 mungkin bulan depan kita akan mengundang. Nanti kita rahasiakan dulu deh. Nanti lihat di Instagram Hanguksa ya. Oke, Bapak Ibu. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Jo, terima kasih Reza. Sukses Reza, Jo. Ya Ibu. Pamit ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Kak. Baik.